Ya kerja di offshore itu sebenarnya kalau kalian lihat itu kayaknya keren ya. Iya. Padahal di balik itu ya keren memang gitu. Cuman di balik itu mungkin ada hal-hal yang akan Halo Sobat Perminyakan, balik lagi kita di BHP ya, Bincang Hangat Perminyakan. Oke, di sini gue Mario Setiawan, di sini gue ditemenin teman gue ya. Gabriela Jasmine. Oke, gue bakal sama Gaby bakal temenin kalian selama 30 menit ke depan di acara podcast ini. Nah, di episode podcast kali ini kita bakal bahas sebuah topik yang hits banget nih di perminyakan dan tentunya sobat-sobat perminyakan pasti tertarik banget untuk masuk ke sektor ini. Wah, apa tuh Gab topiknya? Nah, jadi hari ini kita bakal bahas tentang seputar offshore. Gitu tentunya. Di sini kita juga ada kedatangan tamu spesial yaitu seorang offshore valve fleet technician yaitu Bang Yodi Hananda. Oke, and welcome Bang Odi. yes. Apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Gimana nih lagi apa nih kesibukannya belakangan ini, Bang? Oke, gue baru pulang off. Cuman sebentar, ini gue apresiasi ya sama karya kalian nih. Nama judulnya Oil Creative ya. Iya Bang. Ini angkatan berapa? Aku dari angkatan 2019 Bang. 19 kamu? Aku juga. Oke, acara angkatan 2019 ya, keren banget. Oke, sorry, Oil Creative. ini All Creative dari himpunan perminyakan sendiri gitu, Bang. Oke, Himpunan Teknik Perminyakan 2019. Mantap. Thank you. Mungkin Bang Odi ini kerja di offshore kan? Mungkin Abang bisa ceritain nih perjalanan karir Abang dari awal, gimana caranya biar bisa kerja di offshore ke teman-teman sekalian yang ada di nonton di sini. Oke, mengenai kerja di offshore ya. Yeah. Ya kerja di offshore itu sebenarnya kalau kalian lihat itu kayaknya keren ya. Yeah. Padahal di balik itu ya keren memang gitu. Cuman di balik itu mungkin ada hal-hal yang akan menggugah mental kalian gitu. Mungkin untuk pertama kali atau kedua kali kalian akan kena mental. Kenapa itu, Bang? Karena sebetulnya kalau kerjaan mungkin akan relate sama perkuliahan. Cuman pokoknya intinya kerja sama bertahan hidup itu lebih susah bertahan hidup menurut gue. Dan di offshore itu berat ya Bang untuk bertahan hidup kayak gitu. Oke, coba gue ceritain pengalaman gue nih sebelum ini. Ya, boleh, Bang. Jadi ini kan gue baru pulang tanggal 7 Desember ini. Jadi gue pertama kali naik ke offshore Natuna. Wow. Iya. Jadi di sana itu bulan Desember kondisinya ombaknya lagi tinggi. Infonya seperti itu sebelum gue naik. Gue pengen tahu, oh ya gue sebelumnya di Laut Jawa gitu kan. Awalnya sih mungkin gue pikir, oh iya memang banyak orang bilang di bulan Desember itu akan kenceng gitu. Di Laut Jawa kayak gue bisa gitu kan. Namun di Natuna kayak apa sih, gue penasaran gitu. Nah ini gue perdana ke Natuna. Nah jadi gue pergi ke sana. Nah tipikal kerjaan gue sebelumnya nih gue kasih tahu. Jadi gue kerja sebagai offshore technician ini, lead technician ini, gue itu lebih ke arah preventive maintenance, terutama untuk wellhead dan Christmas tree. Mungkin bisa ceritain dari awal Bang perjalanan karir Abang sampai bisa kerja di offshore kayak gini. Oke, perjalanan pertama kali itu gue sempat kerja di oil company 1,5 tahun. Nah, yang notabene-nya oil company terbesar di Indonesia. Cuman gue 1,5 tahun itu kerjanya mostly di kantor, jarang banget ke lapangan gitu. Nah, jadi gue coba untuk cari peluang di luar
Kemudian gue dapet di service company lokal di bidang system testing. Kok kalian pernah tahu nggak? Tahu. Tahu. Tahu, Bang. System testing. Iya. Nah, sama quality testing juga sekalian di bidang eksplorasi itu 2 tahun. Kemudian gua pindah ke ranah offshore karena itu service company-nya hanya di onshore doang. Oke. Nah, gua pindah ke ranah offshore karena emang kepengen banget ke offshore, jadi gua bener-bener kejar itu peluang ke offshore. Nah, gua udah gabung sejak 6 bulan yang lalu. Nah, jadi selama 6 bulan ini gua bekerjanya itu mostly di offshore Laut Jawa dan Natuna. Cuma ini Natuna perdana banget. Emang dari awal dari kuliahnya tuh berarti emang pengen ke offshore gitu ya Bang ya? Sebetulnya enggak. Oh enggak. Gua sebetulnya tipikal orang yang pemikir dan mostly gue lebih suka di belakang komputer gitu. Cuman pikiran gue itu kalau nggak gue membuktikan ilmu gue di lapangan gitu, bagaimana gue bisa improve lebih baik lagi sebagai engineer gitu sih. Nah terus pertama kali nih Abang kerja di offshore, gimana sih feeling dari Abang sendiri? Terus mungkin dari keluarga juga gitu, dapat kabar bahwa Abang nih ditaruh di offshore nih. Gitu. Kalau di offshore ya gue sejak gue kuliah gitu, itu kan atas ridho orang tua gitu kan. Orang tua memperbolehkan dan sudah gue ceritakan gitu setahun pertama kuliah dan sudah dapat kabar dari senior kita akan someday setelah kita lulus kita akan bekerja di ranah perminyakan dan perminyakan itu keras banget gitu. Perminyakan sama tambang gitu kan, keras banget. Jadi lu siap-siap aja gitu kan. Nah itu ya gue belum kebayang kan sekeras apa gitu kan. Cuman gue kasih tau ke orang tua gue, iya oke, nggak apa-apa katanya. Jadi gue dapet ridho lah. Nah juga nih gue sekarang nikah nih, gue punya istri itu juga dari keluarga perminyakan gitu. Jadi semuanya itu udah lumrah. Jadi kalau misalnya gue kerja jauh, kerja 50 hari di lapangan gitu atau 50 sampai 50 hari, 21 hari di laut atau nggak ada kabar, ya udah kalian siap-siap aja gitu. Gue udah disclaimer itu ke keluarga gue. Oke, mungkin pengen penasaran aja nih Bang, waktu Abang pertama kali kerja di offshore gitu pasti kan ada rasa insecure Bang kalau bahasanya sekarang, kayak minder dengan orang-orang yang udah dahulu kerja di sana lebih lama. Mungkin cara Abang adaptasinya nih gimana nih kerja di offshore? Cara adaptasinya? Iya. Untuk adaptasi pertama kali itu pasti kita jangan set diri kita itu di atas level mereka gitu. Misalnya kita tuh kan background kita misalnya S1 gitu kan. Nanti di sana kita ketemu nggak semuanya S1. Bahkan yang lulusan SD pun juga bekerja gitu. Kita jangan menampilkan diri kita dalam keadaan lebih tinggi dari mereka. Usahakan setara gitu. Jangan sosokan lah istilahnya gitu kan, kalau zaman sekarang bilang ya. Jangan sosokan. Kalau sosokan nanti kita malah dikerjain sama mereka gitu. Untuk masuk offshore ini kan emang sebuah apa ya, istilahnya kayak privilege lah bisa masuk ke offshore nih. Tapi sebelum kita di deploy ke offshore itu apa sih Bang tahapan-tahapannya gitu sebelum kita masuk ke rig lah istilahnya? Oke. Kalau masuk ke offshore itu pertama-tama kita mesti certified dulu. Sebagai administrasi ya. Masuk ke ranah, saya kan service company nih gitu. Sebenarnya oil company juga untuk karyawan itu mesti diberikan standar yang namanya TBOSIET. Nah, TBOSIET itu mungkin kalau kalian search itu TBOSIET itu nanti kita trainingnya itu akan naik helikopter, mensimulasikan diri kita bagaimana nanti kalau terjadi emergency di helikopter gitu. Nah, itu kalian akan dibolak-balikan gitu di dalam helikopter itu. Nah, terus juga ada namanya BST, Basic Sea Survival. Basic Sea Survival itu sama gitu, bagaimana cara bertahan hidup ketika kita sedang di laut lepas gitu. Itu standarnya yang diberikan oil company. Nah, kita sudah dapatkan itu. MCU pun juga mesti ya, itu standar setiap company ya gitu kan. Kita mesti dalam keadaan sehat walafiat. Terus setelah itu
Setelah administrasi, kalian juga mesti siapin peralatan kalian gitu. Apakah kalian punya penyakit bawaan misalnya asma gitu kan atau gampang sakit, gampang masuk angin gitu kan atau gampang mabok, itu wajib antimo tuh wajib banget Iya gitu. benar-benar. Meskipun sebenarnya ketika kalian kena ombak yang lebih gede rasanya antimo tuh juga udah nggak berguna gitu. Jadi siapkan mental kalian sih intinya sih. Kalian akan lebih sering muntah itu kalau lagi bad weather gitu. Jadi persiapkan diri kalian kalau harus muntah dan harus makan gitu. Intinya itu. Karena pengalaman gue yang sebelum ini, gue baru pertama kali merasakan ombak 6 sampai 8 meter. Wow, tinggi banget ya, Tinggi lumayan banget. ya Bang itu. Tinggi banget. Itu gue jadi tinggal di kapal. Jadi ini tuh gue sedang bertugas untuk campaign di platform. Jadi gue mengerjakan apa? Gue sedang kegiatannya preventive maintenance untuk wellhead dan Christmas tree di 2 platform dan itu jaraknya karena offshore kan. Jadi itu perjalanannya karena platformnya itu unmanned jadi itu melewati jadi kita masih ke sana tuh masih pakai kapal gitu. Oke. Mesti pakai kapal. Kita nggak ada chopper di sana. Kalau chopper itu kita ke station. Ke station itu istilahnya kalau kalian kebayang tuh stasiun pengumpul. Itu gede. Nah, kalau unmanned platform itu lebih kecil gitu. Nah, jadi gue ada tugas di sana. Nah, jadi itu gue naik kapal namanya supply ship. Gitu. Supply ship ini cukup gede. Jadi akomodasinya ada di depan, main deck-nya di belakang itu buat buat loading barang gitu. Ukuran gede untuk kalau dibayangkan itu misalnya kalau ada helikopter nih kalau ditaruh situ tuh bisa gitu. Jadi gede gitu. Nah, biasanya kalau di Laut Jawa itu si supply ship ini dipakai untuk towing rig. Towing rig itu untuk narik rig gitu. Nah, kapal segede itu jadi di sana gue kena gue tuh gue tinggal di sana selama campaign kena ombak 6 sampai 8 meter. Di situ gue nggak bisa makan gitu. Gue nggak bisa makan sekitar 2 hari. Jadi gue bener-bener hampir nggak makan. Gue kalau makan itu gue ke bawah, gue makan gue cuman ambil coklat-coklat kayak bembeng, better gitu. Langsung gue bawa ke atas gitu. Gue bawa ke atas, gue tidur di tempat tidur, gue senderan tempat tidur, gue makan coklatnya gitu kan. Terus kalau minum antimo terus minum terus kalau tidur gitu. Tidurnya gue ke kanan. Gitu. Biar lambung gue tuh gue jepit gitu, biar asam lambung gue nggak naik. Karena biasanya kalau kita nggak makan itu asam lambung akan naik kan. Ya, pokoknya usahakan makan gitu. Kalau misalnya nggak makan, itu asam lambung kalian naik. Ketika kalian muntah, isi lambung kalian keluar gitu. Misalnya cairannya cairan tuh kalau nggak salah entah kuning entah putih, itu akan melukai lambung kalian gitu. Nah, gue sebenarnya pernah sempat kayak gitu. Itu kalau misalnya gue makan dan minum, itu langsung kena lambung, itu rasanya perih banget gitu. Katanya sih ada yang lebih parah daripada itu. Ya mudah-mudahan enggak gitu gue. Sumpah. Jangan Bang. Oke, mungkin tadi kan Abang udah cerita sisi tidak enaknya gitu sampai tidak bisa makan, sampai ombaknya tinggi. Mungkin Abang bisa ceritain nih keseruannya kalau kerja di offshore. Kerja di offshore? Iya. Oke. Hal pertama yang bikin seru kerja di offshore itu adalah secara kita nih lulusan perminyakan ya gitu kan. Kita pengen ke lapangan, akhir kita ke lapangan kita kerik gitu kan, kita bisa ngeliat rig. Nah, itu biasanya awal-awal kita bakal post di story terus tuh, rig kayak tiap hari. Buka pintu rig tiap hari gitu kan. Dari fajar sampai sore tuh rig terus gitu. Gitu aja kerjaannya. Terus makanannya difotoin gitu kan. Makanannya ya asik-asik sih. Ya semuanya ada gitu. Makanan macam-macam, mungkin sampai spaghetti, sampai es krim, bahkan kalau misalnya lu lagi kangen roti boy itu ada gitu. Aduh, lapar. Tapi selain dari fasilitas-fasilitasnya gitu, dari work wise gitu, serunya gimana sih Bang di offshore?
sebenarnya banyak sih keseruannya gitu kan. Kita juga ketemu sama orang-orang yang ya aneka ragam ya. Dari background-nya beda, asalnya beda, terus juga company juga beda-beda kan. Jadi punya cerita yang beda-beda tuh kita ketemu gitu. Karena juga kita nggak selalu ketemu mereka kan. Di beberapa kesempatan pasti misal. Nanti mungkin sekitar 4-3 bulan lagi ketemu lagi gitu. Ada cerita-cerita gitu di lapangan. Ya bisa buat seru-seru. Nah, misalnya kayak apa paling seru sih juga mancing ya Oh, bisa gitu. mancing. Iya, mancing. Tapi sebetulnya itu nggak boleh. Oh, Iya, itu sebenarnya dilarang gitu. ikan Ya apa, kan? Bang? Kalau misalnya kemarin gua dapet ada ikan kakap, ikan kerisi, ikan tongkol. Itu gua makan ikan tongkol 1,5 kilo. Aduh. Wow. Iya. Itu gue lagi dalam keadaan nggak makan kan 2 hari gitu. Besoknya gue mau coba makan, disodorin ikan tongkol 1,5 kilo gitu ikan tongkol bakar. Itu kayak lezat banget gitu kan. Gue kan takut nih makan pakai nasi. Oke lah gue pakai nasi jumput, ada sambal ikan tongkol. Itu habis semua sama gue. Gitu. Terus gue udah kan itu sore-sore udah kan makanan berkeringat tuh. Mandi naik ke atas. Muntah semuanya. Dimuntahin gue. Aduh. Jadi kalau boleh milih nih Bang, Abang lebih prefer kerja di onshore atau offshore, Bang? Terus terang onshore dan offshore itu ada plus minusnya gitu. Ada keasikan yang berbeda di situ. Mungkin kalau gue jelasin onshore itu kalau lu lagi off atau lu lagi standby gitu, mungkin lu kalau ada kesempatan untuk jalan-jalan, lu nikmatin alam dari onshore itu gitu kan. Misalnya nih, kalau gue nih terakhir banget kalau onshore tuh gue ke Luwuk gitu. Itu susah di daerah sana tuh susah dapat sinyal di daerah sana. Terus gue pergi ke bukit gitu. Gue pergi ke bukit, gue ngelewatin kebun coklat gitu. Terus ngelihat orang di sana lagi berkebun, bertani gitu kan, sapa-sapaan. Orang di sana cenderung ini ya, cenderung sopan gitu ya, cenderung ramah gitu. Dan sampai gue ketemu babi hutan gitu. Terus gue lari ke bawah gitu. Gue takut dikejar sama babi hutan. Kayak babi hutan tuh galak ya? Babi hutan itu sebenarnya nggak galak sih, tapi kalau ada tanduknya kalau diserut gimana Oh caranya? iya, serem juga sih. Iya, yang ada lu cedera nanti di lapangan. Terus juga katanya sih di situ ada pertanda mistis gitu kan. Jadi kalau udah ada cerita begitu, oke kita langsung pulang aja lah, kita turun lagi ke bawah. Oh iya, ada konspirasi babi hutan. Konspirasi babi hutan. Gitu. Terus juga kalau offshore itu ya keren gitu kan. Iya benar. Keren aja gitu, keren sebagai kita orang perminyakan ngelihat gitu kan, lihat pekerjaannya gitu. Kita ngelihat sebenarnya ya rig-rig itu kan hanya besi saja ya gitu kan kalau sama orang biasa gitu. Tapi kan kalau kita orang perminyakan tuh ada rasa lihat, wih gila, rig gede banget gitu kan, keren banget gitu. Nah, kalau dari pandangan Abang sendiri, daya tarik dari bekerja di offshore itu apa sih Bang? Kalau Ya pekerjaannya itu ini sih lebih kayak menantang ya gitu kan, kayak ngelihat laut gitu. Kalian mungkin dibandingkan sama teman-teman yang lain kayak kalian nih merasa gue tuh ada akses untuk masuk ke area ini gitu. Yang di mana notabene-nya kalau misalnya kita ke offshore itu, apalagi offshore minyakan ya, itu kan area-area yang terbatas ya gitu, restricted gitu kan. Hanya kita yang punya akses ke situ gitu kan. Jadi kalau kita nge-story gitu kan, orang mungkin bilang, "Wih keren," gitu kan. Ya mungkin sekedar itu. Kalau makanan sih relatif ya gitu kan. Misalnya kalian memang di situ ada makan western gitu kan atau makan Indonesia gitu. Ya itu ya biasa aja sih gitu kan. Nggak melulu di sana ada western gitu. Kan juga ada makan Indonesianya gitu kan, tergantung kokinya juga. Oke, buat kita lanjut ke ini Bang. Penasaran aja sama tingginya jam kerja di offshore gitu gimana Bang sistem kerjanya? Oke, kalau misalnya offshore itu sebenarnya tergantung profesi sih, tergantung perusahaannya. Ya kalau misalnya tipikalnya oil company gitu kan, misalnya ada operator nih kerja gitu, ya kerjanya itu shift-shiftan gitu, shift-shiftan misalnya jam 8 sampai jam 5 nanti tukar orang gitu kan. Nah ada juga drilling, kalau drilling itu biasanya mengharuskan kita kerja 24 jam
Itu. Nah, di drilling itu drilling di fase apa gitu. Maksud saya drilling eksplorasi gitu kan. Nah, drilling eksplorasi itu fase yang lagi apa? Lagi sedang drilling kah atau fasenya completion kah? Nah, biasanya kalau completion kegiatan yang saya tahu ya gitu, kegiatan drillingnya udah nggak ngebor lagi kan. Biasanya itu udah karena well testing. Biasanya akan lebih banyak kru-kru service company yang bekerja gitu. Nah, udah selain itu, nah, untuk kerjanya kalau saya kan saya di service company yang di bidang bukan pengeboran ya gitu, lebih ke maintenance. Jadi pekerjaan itu tipikalnya itu ya kayak jam kerja kantor jam 8 sampai jam 5 selesai gitu, balik lagi ke akomodasi gitu. Jadi ya relatif beda sih. Macam-macam lah gitu. Intinya sih sebetulnya untuk kalian nanti nih gitu saya pesan aja. Nanti ketika kalian bekerja nanti gitu, itu semua berbeda dari pekerjaan itu nggak sesuai bayangan kalian gitu, nggak sesuai dengan mata kuliah yang kalian pilih gitu, production, reservoir gitu. Nyatanya itu luas banget gitu. Cuman yang jadi challenge itu bagaimana kalian masuk ke ranah lapangan gitu, bahkan ke offshore. Tuh, mungkin itu bisa jadi obrolan menarik loh. Ya, mungkin nanti kita bakal Next kita bakal bahas itu. Oke, nah ini Bang, mungkin boleh nih kasih motivasi buat teman-teman teknik perminyakan yang sekarang lagi di perkuliahan atau misalkan yang punya impian untuk masuk ke industri migas atau bahkan offshore ini sendiri gitu. Oke, kalau misalnya pesan gue buat teman-teman nih, buat adik-adik kuliah mencari ilmu seluas-luasnya, namun sedalam-dalamnya gitu. Sedalam-dalamnya itu kalian masih jago di bidang kalian. Kalau seluas-luasnya itu kalian harus sering-sering baca gitu, sering-sering bergaul jangan sama teman-teman kampus kalian doang gitu, tapi juga di kampus lain gitu, bahkan kampus lain jurusan lain gitu loh, karena dengan begitu kita juga membuka peluang kerja kita kayak gitu loh. Koneksi. Oh ya, dan bergaulnya nggak hanya teman sepantaran ya gitu, dengan yang lebih senior juga gitu, dan juga kita juga masih dekat sama junior kita, karena kita nggak tahu nanti pas di lapangan bisa jadi mereka yang narik kita gitu. Dan always maintain relationship dengan siapapun gitu, selalu kontak mereka ya. Oke, berarti di offshore ini emang banyak banget challenge-nya Bang buat bertahan hidup di sana gitu. Terus juga tapi di lain sisi banyak juga keseruannya, bisa dapat ikan, terus pride-nya juga bisa story kayak tadi Bang. Bakal seru banget sih kalau kerja di offshore. Nah, buat teman-teman sekalian jadi bisa jadi Bang Odi ini bisa jadi contoh teladan buat kalian nanti, buat semangat kalian biar terus semangat, biar bisa jadi kayak Bang Odi kayak gini. Dan gak kerasa kita udah setengah jam nih ngobrol-ngobrol dan sharing, dan di akhir podcast ini kita pengen bilang terima kasih banyak untuk Bang Odi udah sharing-sharing valuable experience-nya dan udah kasih kita motivasi dan juga pesan-pesan juga tadi terakhir. Semoga kedepannya karir Bang Odi ini semakin sukses dan sehat terus ya Bang. Oke, untuk Sobat Perminyakan, stay tune terus karena kita masih ada episode seru selanjutnya yang gak kalah menarik. Oke, and gue Marigo. Gabriela. Dan tetap terus di BHP, Bincang Hangat Perminyakan.